Adegan pembukaan berlatar belakang tahun 2036 dan kita melihat bahwa bumi telah diambil alih oleh ras alien yang dikenal sebagai bangsa Fuf. Kedatangan mereka telah mengakibatkan meluasnya pengangguran dan tunawisma di kalangan manusia. Sementara alien tinggal di kota-kota terapung yang mewah di atas bumi. Terlepas dari tragedi ini, Fuf menegaskan bahwa mereka ada di sini untuk meningkatkan peradaban manusia. Lalu kita beralih ke seorang siswa SMA bernama Adam Campbell yang memiliki minat pada seni dan melukis. Dia tinggal bersama ibunya Beth dan saudari perempuannya Natalie setelah sang ayah meninggalkan mereka. Beth yang berprofesi sebagai pengacara saat ini sedang menganggur. Namun mereka cukup beruntung karena memiliki rumah, karena kebanyakan orang tidak memilikinya. Suatu hari, Natalie terlihat mencoba menanam makanan sendiri di kebun, karena yang mereka dapatkan hanyalah bahan-bahan buatan yang disediakan oleh alien. Sementara itu, Adam mencoba melukis pemandangan langit. Namun di saat yang sama, taman kota terapung milik alien tepat berhenti di atas rumah mereka, menghalangi pemandangan sepenuhnya. Di sekolah, Adam terlihat menghadiri kelas sastra Inggris terakhirnya. Terlihat siswa diberikan perangkat yang terhubung ke pikiran mereka, dan mereka dipaksa menonton presentasi dari alien yang penuh propaganda. Setelah kelas selesai, guru sastra Inggris tersebut mengumumkan pengunduran dirinya secara paksa, karena alien ingin manusia mempelajari budaya Fuf dan akan menggantikan tenaga manusia dengan mesin. Dengan cara ini, sekolah tidak perlu membuang-buang uang untuk membayar guru. Setelah itu, Adam melihat siswa baru bernama Chloe di kelas seninya. Tampaknya dia tertarik padanya dan sebagai hasilnya, dia memulai pembicaraan. Adam mengetahui bahwa keluarga Chloe adalah tunawisma dan mereka tinggal di bawah jembatan. Setelah kelas usai, keduanya berjalan keluar. Kemudian mereka dikejutkan oleh suara tembakan. Saat mereka melihat, mereka mengetahui bahwa guru sastra Inggris mereka telah melakukan hal yang tidak terfikirkan. Hal ini menggambarkan betapa tragis dan tertekannya umat manusia setelah kedatangan bangsa alien. Namun demikian, mengingat situasi Chloe yang memprihatinkan, Adam mengundang keluarganya untuk datang menginap di rumah mereka. Saat makan malam, ayah Chloe, Mr. Mars, mengucapkan terima kasih kepada Beth atas makanannya dan berjanji untuk membayar sewa setelah mereka mendapatkan pekerjaan. Beth terkejut dengan penyebutan uang sewa, karena dia mengira mereka hanya akan menginap semalam. Sebagai tanggapan, Adam menjelaskan bahwa dia berjanji kepada Chloe bahwa mereka bisa tinggal di ruang bawah tanah selama yang mereka butuhkan. Karena marah, Beth mengajak putranya ke belakang untuk menegurnya secara pribadi. Namun Adam yakin tidak ada salahnya membantu orang yang membutuhkan. Pada akhir pekan, Chloe mengajak Adam untuk bergabung dengannya dalam mencari barang bekas. Dia membawanya ke lokasi di mana alien membuang benda-benda dari kota terapung mereka. Mereka menelusuri area tersebut dengan harapan menemukan sesuatu yang berharga untuk dijual dan mendapatkan uang. Saat mereka melakukan pencarian, Adam berbagi cerita tentang ayahnya, yang seorang pengembang real estate yang menerima tawaran untuk membangun perumahan bagi alien. Namun dia menolak karena persyaratan yang tidak adil. Dan sebagai gantinya dia pindah ke California. Di tengah percakapan, Adam membuat sketsa potret Chloe. Setibanya di rumah, dia menyelesaikan karya seninya dan menunjukkannya kepada Chloe. Dan Chloe menyukainya. Percakapan mereka akhirnya berubah menjadi romantis. Dan saat mereka hendak berciuman, ayah Chloe menyelah mereka. Merasakan ada yang tidak beres, dia membuka tirai mencegah mereka melakukan aktivitas pribadi apapun. Keesokan harinya di sekolah, Chloe mencoba menjual barang-barang hasil pencariannya untuk menghasilkan uang sewa bagi Beth. Namun dia hampir tidak bisa menjual apapun. Oleh karena itu, dia menemukan cara lain untuk mendapatkan uang. Dia memberitahu Adam tentang perangkat yang memungkinkan pasangan menyiarkan kehidupan mereka kepada alien, yang menganggap cinta romantis manusia itu hal yang menarik. Proses ini dikenal sebagai siaran pacaran, dan alien membayar pasangan yang berbagi kisah romantis mereka. Chloe bertanya kepada Adam apakah dia bersedia bermitra dengannya. Adam ragu dan mengatakan bahwa dia lebih menyukai privasi dan merasa tidak nyaman ketika seseorang mengintip kehidupan percintaannya. Namun Chloe menegaskan bahwa semuanya akan tetap alami, yang akhirnya meyakinkan Adam. Sejak hari itu, keduanya memulai hubungan romantis mereka sambil menyiarkannya kepada alien.
Perangkat yang dipasang di dahi mereka merekam pengalaman dan emosi mereka. Perangkat ini juga mengumumkan jumlah penonton dan uang yang mereka peroleh, yang menurut Adam agak mengganggu. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin erat, sehingga menghasilkan lebih banyak penonton dan meningkatkan pendapatan. Dalam beberapa hari terakhir, mereka mampu membeli makanan yang lebih baik dan semua keluarga sangat senang mendapatkan makanan yang layak setelah sekian lama. Bahkan saat makan malam, Chloe mencoba menyiarkan percakapan mereka tentang keluarga dan cinta. Namun, Beth memintanya untuk tidak melakukan siaran langsung di meja makan. Setelah makan malam, Adam mencoba menikmati waktu pribadi bersama dengan Chloe tanpa perangkat tersebut. Namun, Chloe bersikeras untuk tetap memakainya. Dan hal ini membuat Adam sedih. Suatu hari, Tuan Mars dan saudara laki-laki Chloe, Hunter, mencoba mempelajari bahasa asing yang didasarkan pada suara yang dihasilkan alien. Beberapa saat kemudian, Beth datang dan melihat mereka berdua menggunakan komputernya tanpa meminta izin. Hal ini mendorongnya untuk menegur perbuatan mereka dan mengatakan bahwa mereka harus menghormati batasan yang ada. Hunter menjadi kesal dan pergi. Sedangkan Mr. Mars mengungkapkan ketidaksenangannya saat Beth mempermalukannya di depan putranya. Pembicaraan mereka segera meningkat menjadi perdebatan sengit, sehingga kedua keluarga meninggikan suaranya. Tak lama kemudian, Beth mengakhiri perdebatan dan menyatakan bahwa mereka harus membuat beberapa peraturan di rumah di masa yang akan datang. Setelah kejadian ini, kedua keluarga makan malam secara terpisah. Perselisihan antara keluarga menimbulkan ketegangan antara Chloe dan Adam. Meskipun demikian, mereka mencoba untuk tetap terus menyiarkan momen-momen mereka. Namun, kurangnya ketulusan mengakibatkan jumlah penonton yang menurun. Selain itu, Adam semakin tidak nyaman karena dia merasa mereka hanya berpura-pura menjadi pasangan demi kepentingan siaran. Suatu hari, saat mereka berada di sekolah, Adam dan Chloe menerima surat dari Komisi Penyiaran Alien. Mereka meminta salah satu teman sekelasnya untuk menerjemahkannya. Ternyata surat itu berisi tuntutan hukum dari perusahaan penyiaran. Untuk menyelesaikan masalah ini, mereka dibawa ke salah satu kota terapung dengan bus terbang. Setibanya di sana, mereka dijemput oleh seorang pria dengan kereta golf. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa manusia juga bekerja di kota asing tersebut. Ternyata pria itu dulunya adalah seorang ahli bedah saraf. Namun alien memilih dia untuk bekerja di sana sebagai supir. Mendengar hal ini, Adam merasa sangat menyedihkan. Namun pria tersebut mengaku bahwa penghasilannya jauh lebih banyak dibandingkan penghasilannya sebagai seorang ahli bedah. Beberapa saat kemudian, pengemudi menurunkan mereka di sebuah tempat terbuka di tengah lapangan golf dan memerintahkan mereka untuk masuk. Di dalam mereka bertemu dengan alien bernama Shirley yang sedang menerima pijatan dari seorang wanita. Alien berkomunikasi melalui suara yang dihasilkan dengan menggosokkan telapak tangannya dan komputer menerjemahkannya ke dalam bahasa manusia. Shirley menuduh mereka menipu permisa karena mereka tidak lagi jatuh cinta. Pasangan ini bertanya-tanya, apakah Shirley dapat membaca emosi tersembunyi mereka? Dia menjelaskan bahwa bertahun-tahun mempelajari emosi manusia telah memungkinkan alien untuk memahami masalah hati dan perubahan biologis. Shirley menuntut agar mereka membayar kembali semua uang yang mereka peroleh melalui siaran langsung, atau mereka akan menghadapi tuntutan hukum yang akan membebani mereka dengan denda yang sangat besar selama 6 generasi. Karena tidak mampu membayar hutang sebesar itu, Chloe mengusulkan alternatif lain, yaitu mereka dapat melanjutkan siaran langsung namun dengan partner yang berbeda. Saran yang menyakitkan ini sangat mempengaruhi Adam, namun Shirley menerimanya. Dalam perjalanan pulang, Adam meminta penjelasan atas keputusannya. Sebagai tanggapan, dia membuat Adam menyadari kalau romansa bukanlah prioritasnya dibandingkan makanan dan tempat tinggal. Setibanya di rumah, Beth memeriksa kontraknya dan mengakui bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan karena pengacara alien tersebut terlalu kuat untuk dikalahkan. Namun dia khawatir dengan potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan hukum terhadap putranya. Jadi dia memutuskan untuk mengunjungi Shirley guna mencari jalan keluar lainnya. Sesampainya di sana, Beth mengakui kesalahan putranya. Namun ia tetap mencoba mendiskusikan kasus ini dari sudut pandang yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa ada berbagai bentuk cinta, dan ia memberi contoh cinta seorang ibu kepada anak-anaknya sebagai salah satu yang paling kuat.
Mengetahui Shirley juga punya anak, Beth mengatakan mungkin dia harus mengerti. Akhirnya, Shirley setuju untuk tidak menuntut Adam dan Chloe dengan satu syarat, yaitu dia ingin putranya bisa menjalani hubungan dengan manusia untuk sementara, agar dia bisa memahami cinta sebagai orang tua. Setelah pulang ke rumah, Beth memberitahu anak-anaknya bahwa putra Shirley akan tinggal bersama mereka, dan ia akan bertindak sebagai istrinya untuk sementara waktu. Adam dan Natalie tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka harus menerima alien sebagai bagian dari keluarga mereka. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Dalam adegan berikutnya, Beth menikahi alien tersebut di depan sekelompok kecil orang. Saat akad nikah, Adam semakin terpukul melihat Chloe melakukan siaran langsung dengan pria lain. Setelah menikah, alien tersebut mulai hidup bersama, hal yang tidak terlalu disukai Adam dan Natalie. Suatu hari di sekolah, Chloe mencoba berbicara dengan Adam, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kesejahteraan Adam. Namun Adam yang sangat terluka menolak untuk mendengarkannya dan pergi. Sesampainya di rumah, alien itu menyambutnya dan meminta pelukan. Adam merespon dengan kasar, sehingga mendapat teguran dari ibunya. Malamnya, Adam dibangunkan oleh sebuah suara. Dia mengambil tongkat pemukul dan dengan hati-hati menuruni tangga untuk menyelidiki. Hanya untuk mengetahui bahwa ayah kandungnya, Tuan Campbell, telah menyelinap ke dalam rumah untuk berbicara dengannya. Setelah percakapan singkat antara ayah dan anak, Pak Campbell bertanya-tanya tentang istrinya dan bertanya-tanya apakah istrinya sudah move on. Adam merasa grogi setelah sekian lama tidak bertemu dengan ayahnya. Jadi dia pamit dan bergegas ke kamar mandi untuk menyembunyikan emosinya. Saat dia pergi, Tuan Campbell diam-diam mengintip ke dalam kamar istrinya dan menemukan alien itu tidur di atasnya. Pemandangan ini menghancurkan hatinya, mendorongnya untuk pergi. Tak lama kemudian Adam keluar dari kamar mandi dan merasa sedih ketika melihat ayahnya pergi. Beberapa hari kemudian Adam dan Natalie pergi ke sekolah dan mereka melihat semua siswa berkumpul di luar. Tak lama kemudian kepala sekolah mengumumkan bahwa sekolah tersebut ditutup karena alien akan memberikan pendidikan melalui node perangkat di kepala mereka. Oleh karena itu, seluruh siswa diinstruksikan untuk kembali ke rumah. Sedangkan Adam berdiri lebih lama, menatap ke gedung sekolah. Setelah beberapa saat, dia melihat pintu dan jendela gedung itu tertutup. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Dia memutuskan untuk memanfaatkan ruangan itu sebagai kanvas besarnya. Sementara itu di rumah, sang alien setelah menonton film-film Hollywood jadul, dia ingin Beth bertingkah seperti istri-istri di film tersebut. Akibatnya dia memesan celemek dan wig pirang dan memintanya untuk mengenakannya. Saat itu, Beth menerima telepon dari tempat kerja tempat dia meninggalkan resume beberapa bulan yang lalu. Bersemangat, Beth memutuskan untuk melakukan interview. Namun alien itu menghentikannya, mengklaim bahwa istri tidak harus bekerja. Hal ini memicu pertengkaran di antara keduanya. Jadi Beth segera meninggalkan alien itu dan mematikan TV sebelum pergi. Semua percakapan mereka didengar oleh Mr. Marsh yang kemudian mendekati alien itu untuk menawarkan bantuan kepadanya. Sore harinya Beth dan anak-anaknya kembali ke rumah dan terkejut saat menemukan Marsh mengenakan celemek dan wig. Marsh mengklaim bahwa dia telah menerima tawaran alien tersebut dan mengambil alih peran Beth sebagai istrinya. Beth dan anak-anaknya hampir tidak bisa menahan tawa. Mereka melihat keputusasaannya. Selama beberapa hari berikutnya, Adam mendedikasikan dirinya untuk membuat mural di dinding sekolah. Di sisi lain, Chloe mulai merasa semakin terisolasi karena jarak dengan Adam dan obsesi ayahnya untuk menjadi kaya dan berkuasa. Akhirnya, Adam menyelesaikan muralnya yang melambangkan kesulitan besar yang dibawa oleh alien terhadap kehidupan manusia. Tak lama kemudian, putra Shirley kebetulan lewat dan melihat mural tersebut. Ia lalu menanyakan artinya, dan Adam menjawab bahwa itu mewakili semangat ketahanan manusia. Keesokan harinya, Adam dipanggil ke sekolah, dan dia menemukan kerumunan orang sedang berkumpul. Ternyata alien tersebut membawa ibunya dan seorang ahli seni untuk memeriksa mural tersebut. Setelah itu, Shirley menawarinya peluang besar untuk menjadi seniman di bawah komando alien dan akan memfasilitasinya dengan gaji yang besar. Semua orang bertepuk tangan, jadi Adam merasa sulit untuk menolak kesempatan ini dan akhirnya memutuskan untuk menerimanya. Keesokan paginya,
Sebuah pesawat ruang angkasa kecil berbentuk lingkaran mendarat di luar kediaman Adam, dan dia menaikinya setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Kendaraan antariksa ini membawanya ke planet asing, di mana ia dibawa melalui terowongan gelap menuju ke sebuah auditorium yang dipenuhi banyak alien. Yang sangat mengejutkannya, alien ini telah mengambil lukisannya dari dinding sekolah dan membawanya ke sana kemudian dimodifikasi. Kini lukisan tersebut melambangkan bahwa manusia sangat bahagia hidup bersama dengan alien. Setelah itu Adam diminta untuk menyebarkan propaganda tersebut melalui karya seninya. Adam yang selalu mencari kebenaran melalui karya seninya tidak dapat menerima hal ini, sehingga ia segera kembali ke bumi. Dia kemudian meminta maaf kepada keluarganya karena sempat menerima tawaran alien, dan mereka segera memaafkannya. Malam itu Adam tidak bisa tidur, jadi dia memutuskan untuk pergi ke sekolahnya untuk memulai mural barunya yang selaras dengan keyakinannya. Di sana dia juga bertemu Chloe yang tidak bisa tidur. Akhirnya mereka berdua berdamai setelah meminta maaf atas kesalahan yang terjadi selama ini. Film berakhir dengan keduanya mulai mengerjakan proyek seni baru berjudul Landscape with Invisible Hand.